Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Aduhu wa nasta'inuh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah. Wa na'udzu bika ya rabbana min ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbana arzuqna thabatha qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para santri dimanapun kalian berada. Kitab Ta'lim Muta'alim sudah selesai. Kita baca, kita pelajari, dan semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dengan bekal kitab tersebut, kita bisa belajar dengan benar, baik, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan saat ini, karena kitab yang akan kita baca, insya Allah dalam waktu dekat, akan kita sebarkan. Untuk sementara kita akan hadirkan hadis-hadis kurang lebih, mungkin ada beberapa puluh, bisa jadi kita jadikan arba'in hadithan fi thalabil ilmi. Hadis-hadis tentang thalabul ilmi. Hadis yang pertama dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innamal ilmu bit-ta'allumi wa innamal hilmu bit-tahallumi. Wa man yataharral khaira yu'tahu wa man yattaqi syarra yuqahu." Para ulama mengatakan hadis ini, ulama hadis mengatakan hadis ini adalah, sebagian ulama hadis mengatakan hadis ini adalah dhaif. Dan sebagian lain mengatakan bahwasanya iya memang dhaif, akan tapi dikuatkan oleh hadis-hadis yang lainnya, sehingga menjadi keluar daripada derajat dhaif menjadi lebih, sehingga bisa dikatakan hadis hasan. Dan banyak hadis-hadis yang serupa dengan hadis ini dan sahih. Akan tapi kami ambil hadis ini karena ini mencakup ada teksnya, redaksinya lebih banyak, lebih luas daripada hadis-hadis yang lainnya. Innamal ilmu bitta'allumi, sesungguhnya ilmu itu didapat bitta'allumi, dengan belajar. Maka harus kita pahami bahwa kalau ingin alim, ya belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, belajar. Dan cara belajarnya sudah kita belajar kemarin dengan Syekh Zarnuji. Belajar yang benar, menghafal, memahami, menghafal, mendekat kepada guru, dan seterusnya. Wa innamal hilmu bitahallumi. Adapun sifat hilm itu adalah sabar. Di saat disakiti tidak membalas, dicaci tidak membalas, tampak tabah dan sabar, ya, maka al-hilmu. Maka hilm itu juga bitahallumi. Dengan berusaha kita melatih diri kita untuk bisa menjadi seorang yang halim. Halim, tidak mudah bereaksi saat dicaci dan diolok.
Tapi dia tetap bagaimana bisa menata hatinya, pikirannya, tidak mudah bereaksi, biarpun itu positif, reaksi positif. Tapi dia akan memilih kapan dia harus bereaksi. Sehingga reaksinya pun akan menjadi reaksi yang sangat tepat. Maka dia halim. Dan orang bisa menjadi seorang yang halim dengan berusaha seperti halnya seseorang akan menjadi seorang alim harus berusaha. Lanjutan hadisnya adalah man yataharral khaira, barang siapa yang terus berusaha mencari kebenaran, al khaira kebaikan, berusaha mencari. Nah, janji Allah melalui lisan Rasulullah, yu'tahu, maka Allah akan beri. Barang siapa yang berusaha mencari kebaikan, Allah akan beri. Wa man yattaqi syarra, barang siapa berusaha untuk menjauhkan dirinya daripada kejahatan, yuqahu, maka Allah akan jaga dia. Di sini pentingnya usaha. Dan usaha ada nilainya di hadapan Allah. Di mata manusia usaha adalah sarana. Tapi menurut pandangan Allah usaha termasuk bagian daripada amal itu sendiri. Ini harus kita pahami bahwa berusaha memang di dalam urusan target tujuan memang usaha seolah-olah adalah sebagai sarana untuk sampai kepada tujuan. Tapi menurut pandangan Allah orang yang berusaha diberi sudah diberi oleh Allah pahalanya. Maka di saat seorang menuntut ilmu dia sudah mendapatkan pahala. Tujuannya adalah agar sampai kepada ilmu. Tapi dengan usahanya dia sudah diberi oleh Allah. Maka pentingnya usaha. Tidak cukup orang ingin ilmu hanya mengandalkan panjatan doa saja. Karena itu sunnatullah Allah berlakukan kepada hamba-hambanya. Sunnatullah Allah berlakukan kepada hambanya adalah dengan usaha. Orang berusaha baru nanti menjadi alim. Orang berusaha mendapatkan ilmu. Begitu juga orang yang ingin menjadi seorang penyabar, maka dia harus berusaha. Ini harus diuji. Berlatih dan berlatih. Berlatih dan berlatih untuk bisa sabar. Hingga pada akhirnya kesabaran itu akan menjadi satu watak yang menyatu, mendarah daging. Seperti itu. Jadi perlu sabar ilmu. Dan dalam Imam Ghazali rahimahullah membahas tentang bagaimana sampai kepada derajat halim atau sabar, atau menjadi orang yang sabar, perlu proses. Kemudian di saat teruji dengan satu ujian, maka tanpa itu sifat. Karena sudah menjadi mendarah daging pada dirinya. Dan kemudian dia, barang siapa yang berusaha untuk mendapatkan kebaikan, maka dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yataharra al-khaira. Yuqahu, yu'tahu. Allah akan beri kepada orang tersebut kebaikan yang ia damba, ia harap. Begitu juga kalau kita berusaha untuk menjauhkan diri kita dari kejahatan, maka Allah akan beri. Dan itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang berusaha terus-menerus mencari aku, niscaya aku akan beri petunjuk untuk sampai kepadaku. Dan kita menuntut ilmu ingin sampai kepada Allah, asalkan kita serius. Sudahlah, makanya siapapun dari kita, kalian wahai para santri, yang penting kamu berusaha serius. Semaksimal mungkin sesuai dengan aturan-aturan penuntut ilmu. Janji Allah, lanahdiyannahum, sungguh benar-benar aku akan beri petunjuk dia untuk sampai kepadaku. Hanya nanti kadang itu bentuknya saja di dunia tidak sukses. Tapi karena ketulusan seorang hamba tersebut di akhirat sudah mendapatkan pangkat tinggi. Yang penting maksimal. Contoh ada orang belajar dengan serius, menghafal dan seterusnya. Dengan ketulusan. Dijadikan ulama. Ada satu lagi belajar sama seperti dia. Dengan ketulusan, tapi tidak menjadi alim. Lalu bagaimana dengan janji Allah ini? Melalui Rasulullah ini. Ini. Yattaqi wa yattaharral khaira. Yataharral khair. Atau firman Allah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jawabannya adalah bahwasanya Allah akan beri
Kehidupan kan tidak hanya di dunia. Innamal amalu binniyat, sesuai dengan cita-citamu wahai para santri, maka jangan ada yang minder. Dengan kelemahan akalmu, kelemahan fikirmu, nggak boleh minder, semangat, pokoknya aku harus belajar serius. Kalau ternyata aku tidak bisa alim, menghafal, nggak bisa ini, cita-citamu dilihat oleh Allah. Innamal a'malu binniyati. Tergantung niatmu. Bahkan sebagian disebutkan, niatul mu'min khairum min amalih. Niat ini yang terpenting dibanding amalnya. Bukan berarti niat tok nggak beramal, enggak. Ini termasuk perlu diperhatikan, ada sebagian memahami bahwasanya niatul mu'min khairum min amalihi, sehingga apa? Sudah niat saja deh, nggak usah amal. Oh, nggak begitu. Maksudnya adalah jika ada orang beramal dan dibarengi dengan niatnya, maka di antara keduanya ini yang paling penting adalah niatnya. Sebab ada amal nggak ada niat nggak diterima oleh Allah. Tapi kalau ada niat sungguh-sungguh, biarpun tidak ada amal karena udzur, maka akan dapatkan pahala. Itu maknanya niatul mu'min khairum min amalihi. Jangan hanya niatnya toh, yang penting aku niat tapi nggak serius, nggak berusaha. Dan berusaha yang serius itu tanda kalau kita sungguh-sungguh dalam berniat. Berusaha yang serius. Maka siapapun tolong wahai penuntut ilmu. Pertama semangat, berusaha semaksimal mungkin, ngadu kepada Allah dan yakin akan sampai. Kemudian yang diuji Allah dengan kelemahan dalam belajar, ketahuilah Allah Maha Kasih. Allah sangat adil. Kalau kita serius benar-benar dalam berusaha, Allah akan kasih kepada kita. Biarpun tidak di dunia nggak ada gelar ulama, tapi di akhirat dia mendapatkan karena apa? Kerinduan untuk menjadi seorang alim. Maka cita-cita yang mulia, cita-cita yang baik. Dan baginda Nabi menyebutkan dalam hadis hadis yang lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannati, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah telah memudahkan jalan yang menuju surga. Artinya, wahai para penuntut ilmu, para santri, kalian harus bangga. Kalian sudah dipilih oleh Allah untuk berusaha. Dan artinya kalau sudah engkau tapakkan kakimu di jalan menuntut ilmu, sesungguhnya kalian telah menapakkan kakimu di jalan menuju surga. Asalkan niatmu benar, pokoknya aku niatku ingin menjadi ulama Rasul, aku ingin sukses dalam urusan agamaku, pokoknya nggak ada. Pokoknya. Allah akan beri petunjuk. Allah Maha Kasih. Tidak akan dibiarkan. Makanya perlu ini serius. Sampai dikatakan yataharral khaira. Begitu seharusnya itu berusaha untuk mencari kebaikan. Mencari ilmu di sini. Di mana? Yataharral khaira, mencari kebaikan, mencari ilmu tadi di mana? Di tempat kebaikan. Maka mencari pesantren mana, guru mana, waktu belajar dan seterusnya. Ini namanya tahari. Tahari bukan ongkang-ongkang, tahari itu mencari. Kalau seandainya kita itu ingin mencari ikan tuh, di mana tempatnya ikan berada? Ya kita, kiranya mana? Orang mencari air di mana? Ya taharro. Taharro itu berusaha mencari di tempatnya. Nah, kalau ingin menuntut ilmu, ya dekat dengan ulama Rasulullah SAW. Di tempat menuntut ilmu. Dan juga yang kiranya miliunya itu mendukung saya untuk menuntut ilmu. Kalau Imam Ghazali mengatakan harus sampai kita menjauh dari hiruk-pikuk di dunia. Agar kita konsentrasi dan menuntut ilmu. Itu zaman dulu, zaman sekarang bahasa sederhana adalah masuk pondok pesantren. Seperti kalian menjadi santri. Dan termasuk yang belum bisa menjadi santri, ingat, karena niat tadi, mungkin ada satu orang anak, atau yang mendengar suara ini, menyaksikan acara ini, dia ingin menjadi santri, tapi belum sempat, belum mampu. Maka telah Allah Maha Kasih. Dengan niatmu yang serius, berusaha dan berusaha, Allah akan beri keutamaan menjadi seorang penuntut ilmu, menjadi wasiatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat lain, yang mirip dengan hadis tersebut, disebutkan innamal ilmu bita'allumi wal fiqhu bitafaqquhi. Ilmu itu didapat dengan cara belajar yang serius. Belajar yang serius. Mengurangi tidur. Tidak hanya main saja, mengurangi bermainnya. Wal fiqhu bitafaqquhi. Belajar fikih. Untuk mendapatkan ilmu fikih harus bitafaqquhi, dengan serius belajar dengan ahlinya. Maka kalian sudah mengambil cara ini. Secara zahir kalian ini harus sampai kepada ahli ilmu.
Harus menjadi alim, wahai para santri. Maka banggalah, sudahlah. Pokoknya kalian bangga, serius, sudah belajar. Berusaha untuk belajar dan belajar. Bangun malam belajar. Siap-siap belajar dan belajar. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, dimudahkan dia dalam urusan pemahaman kepada agama. Memahami ini kan juga menuju juga artinya. Kalau Allah menghendaki kepada seseorang untuk kebaikan, maka dia akan dimudahkan urusan agamanya. Dan dimudahkan dalam urusan agama ini termasuk ya kalian ini. Kalian menuntut ilmu itu apa maksudnya? Allah mudahkan untuk kalian di dalam urusan agamamu. Sebab yang tidak dimudahkan dalam urusan agamanya itu yaitu mereka yang dihalangi atau tidak dipilih oleh Allah untuk mempunyai kesempatan untuk belajar. Maka siapapun dari kalian, wahai para santri, bersyukurlah kepada Allah telah pilih Allah untuk menjadi kalian untuk menjadi seorang santri. Atau tidak menjadi santri, tapi didekatkan kepada ulama. Kan berarti Allah kehendaki kebaikan. Allah beri kemudahan untuk menjadi orang yang faham tentang syariat Nabi SAW. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Nah ini mas terakhir sebagai mengatakan ilmu yang bermanfaat gimana sih? Ada pertanyaan. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat gimana? Ini pembahasan lain. Yaitu ilmu yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang menjadikan kita semakin khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu yang bermanfaat. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kasih itu memberikan peluang kepada siapapun. Peluangnya sama. Kita bisa menjadi apa saja. Yang mungkin artinya menjadi ulama, menjadi orang soleh, menjadi orang baik. Ada peluang untuk kita semuanya itu ada. Allah Maha Kasih. Nggak ada yang tidak diberi kesempatan oleh Allah. Akan tapi yang berbeda adalah tidak semua dari kita menyambutnya. Kalau Ibn Haddad menyebutkan dalam kitab Adab Sulukil Muridnya, di muqaddimahnya, beliau menyebutkan bahwasanya ada adalah ba'ith. Al-ba'ith adalah satu gejolak atau gelora atau suara hati yang terus menyeru seseorang untuk melakukan kebaikan. Maka kalau seseorang mendengar seruan hati kecilnya untuk melakukan kebaikan, jangan sekali-kali biasa menundanya. Karena bisa jadi yang demikian itu adalah akan menjadikan tidak kembali lagi itu ba'is. Karena itu karunia dari Allah. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, siapapun ada kerentak kebaikan, keinginan kebaikan langsung sambut. Karena itu kiriman dari Allah, jangan ditolak. Itu dalam segala kebaikan. Itu termasuk ini ya taharra tadi. Sampai suatu ketika dikisahkan bahwasanya ada satu orang yang sangat menjaga kesunahan. Orang menjaga kesunahan. Sampai urusan di toilet. Untuk tidak berbicara di toilet. Untuk tidak ngomong di toilet. Cuman suatu ketika dia berteriak. Berkata menyeru anaknya, wahai anakku ya auladi, wahai anak-anakku. Wahai anak-anakku. Tolong kesini cepat. Akhirnya sang anak itu pada kaget. Ayah, abah ini tidak pernah berbicara di toilet. Begitu menghindari dari hal-hal yang tidak baik, makruh, kemakruhan. Sang anak tuh kaget. Akhirnya mendekat, ada apa? Apakah ada ular menggigit atau bagaimana? Kenapa abah? Sang ayah berkata dari dalam toilet, wahai anakku, terlintas di hatiku untuk melakukan kebaikan. Aku punya uang tempatnya di sini, nak. Terlintas di hatiku untuk melakukan kebaikan. Tolong segera keluarkan sebelum aku keluar dari toilet ini. Aku khawatir
Setelah keluar dari toilet sudah berubah hatiku, sudah hilang itu ba'its. Begitulah orang-orang hebat menyambut panggilan Allah. Itu kan panggilan dari Allah, karunia Allah, kasih sayang Allah, Allah berikan kepada seorang hamba untuk melakukan kebaikan. Dan kalian wahai para santri, sudah Allah berikan pada beberapa waktu yang lalu, yang mungkin yang mondok setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun yang lalu. Dan kalian sambut itu semuanya. Khusnudan kalau kalian sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah menghendaki kalian untuk kebaikan. Kalian termasuk golongan orang yang yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun yang dikehendaki oleh Allah untuk sebuah kebaikan, maka Allah akan berikan pemahaman urusan agama. Dan memahami urusan agama kan proses. Dan kalian sudah dimasukkan dalam proses, yaitu menuntut ilmu. Proses dalam menuntut ilmu. Bersyukurlah kepada Allah. Jangan sampai nikmat itu dicabut oleh Allah. Kalian syukuri menjadi seorang santri. Kalau menjadi santri, santri kan bermacam-macam. Santri yang menekuni dunia agama, ilmu agama, ingin jadi ulama. Santri menjadi dokter, saya ini menjadi. Itu menjadi santri. Menjadi santri adalah orang belajar ilmu apapun di lingkungan yang di situ adalah memang dibimbing seorang guru, didekatkan kepada Allah, diajarkan syariat. Biarpun di dalamnya ada ilmu kedokteran misalnya. Tapi lingkungan kemuliaan. Lingkungan kemuliaan. Kalian dimasukkan satu lingkungan yang Allah ridhoi. Ini kan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tidak kalian syukuri, cabut oleh Allah. Lalu tidak datang lagi itu ba'its, maka semakin jauh dari kebaikan. Dalam menuntut ilmu, berusaha. Kemudian dalam urusan kesabaran nanti, hilim tahallum. Seperti hanya juga dalam hadis Imam Bukhari Muslim meriwayatkan satu hadis, man tasabbar, hilim, bukan sabar, tapi hilim ada nilai bentuk kesabarannya. Kalau hilim adalah lebih mengarah kepada kesabaran kita di dalam tidak memberikan reaksi atas satu ketidakbaikan yang diperlakukan oleh seseorang pada kita. Al-hilim. Kalau sabar, lebih luas lagi. Nah, man tasabbara, Nabi menyebutkan, barang siapa berusaha untuk sabar, yusabbiruhullahu, maka Allah akan jadikan dia penyabar. Makanya yuk kita semuanya di samping kita belajar, tapi kita belum belajar sabar sama-sama. Kadang sering ada emosi yang datang kepada kita. Dan memang di sana ada satu pembahasan yang sering kita angkat di akhir-akhir masalah psikologi. Ada orang naik pitam dan sebagainya karena dia bermasalah tentang psikologi. Tapi pun demikian nggak boleh dia menyerah. Masih bisa dicoba untuk tidak mengikuti, bisa. Karena itu sakit. Dia bisa bersabar, masih bisa berusaha, asalkan ada upaya. Jangan sampai gara-gara kita sering bicara tentang psikologi, sehingga kalau orang mau marah beralasan, saya kan lagi sakit mental, suka-suka dong saya marah. Oh, enggak begitu dong. Justru cara mengobatinya bagaimana agar dia tidak sering marah. Bukan malah mengatakan, menstempel dirinya bahwasanya dia adalah pemarah. Oh, enggak begitu. Kalau saya pemarah, terserah apakah saya masalah punya gangguan psikologi atau tidak. Saya harus tahu. Anggap saja punya masalah psikologi. Saya sakit. Saya sakit mental saya. Lalu bagaimana? Berobat dong. Cara berobatnya gimana? Berusaha bagaimana agar saya tidak gampang marah. Dan ini kan untuk menyembuhkan luka itu. Tentunya seperti Imam Ghazali mengatakan dengan ilmunya. Kenapa saya harus marah misalnya? Oh, dia mencaci saya, mengolok saya. Oke, kalau dia mencacimu dan mengolokmu. Jadi pemahaman termasuk adalah seperti balsam atau seperti apa namanya, obat oles lah. Kita kalau ada orang mencaci dan mengolok kita berenung agar reda, nggak terlalu merasa berat. Misalnya apa? Dia mengolokku, mengejekku. Tinggal dipikir saja, benarkah aku seperti yang ia katakan? Kalau memang benar seperti yang ia katakan, kenapa saya marah? Saya benar seperti yang ia katakan. Kalau ternyata yang ia katakan tidak ada padaku, kenapa juga marah? Kenapa juga marah? Kan tidak ada padaku. Bersyukur kepada Allah, gitu saja. Sehingga kita tidak mudah marah. Sama, kita perlu proses. Misalnya ada orang kok ngomong kasar kepada kita. Ya, biarpun kita sakit mental, kita tetap berusaha untuk bagaimana menjadikan sakit ini reda. Bukan menyerah, bukan, oh memang saya sakit, mau gimana lagi? Enggak begitu. Merenung itu adalah obat juga misalnya, Pak. Kenapa dia ngomong jelekit kepadaku?
kita khusnudon. Mungkin dia tidak sengaja. Nah, kalau sudah tidak sengaja kan seolah-olah kan menjadi luka itu tidak melukai kita. Kalau kita bisa mengalihkan menjadi kita menyadari, meyakini bahasa itu tidak sengaja, kan jadi nggak marah. Mula-mula ada orang tiba-tiba apa? Lempar kita, cetek. Katanya apa? Marah kita, siapa kurang aja lempar saya? Tapi orang datang, mohon maaf, saya tidak sengaja saya lempar itu. Dengan kita mengetahui bahasanya dia tidak sengaja, maka ternyata reda. Oh, dia nggak sengaja. Oh, nggak sengaja kok, kenapa saya marah? Seperti halnya ada orang, biarpun dia depresi tingkat apapun, ada batu, tiba-tiba nggak tahu batu, kena angin, jatuh ke kita. Marah ke siapa? Menimpa kita, nggak marah. Seperti itulah masalah tahallum. Artinya kita berusaha, biarpun mungkin ada satu orang yang memang gejala di mentalnya itu, tapi tetap harus berusaha dengan ilmu tadi agar semakin reda, akhirnya terbiasa, akhirnya menjadi kuat, mentalnya menjadi kuat, kebal, dengan berusaha semacam itu, dengan berlatih, sampai dikatakan sejiyah, kesabaran, ketabahan menjadi satu yang mendarah daging pada dirinya. Tapi kalau setiap emosi diikuti, Masya Allah, semakin parah dia dengan depresinya tersebut. Kalau ini banyak masalah depresi. Nah, ini adalah masalah tahallum tadi yang disebutkan dalam hadis. Kama annal ilma bita'allumi fa innal hilma bitahallumi. Ini ilma bita'allum kama annal ilma bita'allumi fa innamal hilmu bitahallumi. Kama annal ilma bita'allumi fa innal hilma bitahallumi. Dan berwayat bunyi begitu bunyinya. Kemudian ada hal lain lagi, subhanallah, yang perlu kita upayakan, yang harus kita hadirkan ya bagi para penuntut ilmu itu, agar semakin bangga ya, yakin. Penuntut ilmu itu menjadi sebab kebaikan yang banyak sekali. Seorang pengajar ada karena ada kalian penuntut ilmu. Digelari oleh Rasul sebagai wasiatnya Rasulullah. Bahkan Nabi menyuruh kepada siapapun yang menemukan penuntut ilmu agar memperhatikan mereka. Sehingga muncul seorang ustadz yang mengajar, pecinta yang ikut membantu, dan seterusnya. Berarti kalian itu, wahai para santri, mengundang kebaikan yang banyak. Maka syukuri dan nikmati keberadaan kalian di tempat semacam ini. Di pesantren manapun, selagi kalian sudah menjadi santri, menjadi wasiatnya Rasulullah, dan Rasulullah merintahkan kepada siapa untuk memperhatikan. Waknuhum dalam riwayat. Idza ja'akum qaumun yatlubuna al-ilma qul lahum marhaban marhaban bi wasiyati Rasulillah waknuhum. Kalau datang pada kalian satu kaum menuntut ilmu, maka sambut mereka dan perhatikan mereka. Allah. Kalian harus bangga. Kalau ternyata di hati kalian ada keinginan untuk berontak keluar dari kemuliaan ini, Masya Allah, meninggalkan kemuliaan ini, banyaklah istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai dicabut nikmat tersebut, lalu dirubah menjadi menjadi berada di tempat yang tidak diridhai oleh Allah. Kemudian siapapun yang memang tidak bisa menjadi penuntut ilmu, menjadi santri, jangan lupa Imam Ali mengatakan, jangan sampai ya, kalau kau tidak bisa menjadi orang alim, jadilah engkau muta'alim, yang penuntut ilmu. Kalau nggak bisa menjadi penuntut ilmu, ya menjadi pecinta ilmu. Menjadi pecinta orang menuntut ilmu. Maka dengan mencintai kita akan bersama mereka. Dengan mencintai bersama mereka. Maka jangan sampai orang menyerah, saya tidak bisa. Ya sudah, oh enggak. Sekarang saya tidak punya kesempatan menuntut ilmu dengan yang cukup. Maka bagaimana agar kita bisa bergabung dengan mereka? Aku akan perhatikan semua ulama. Dan aku akan perhatikan penuntut ilmu tersebut. Agar aku bisa bersama mereka. Agar aku bisa bergabung dengan mereka. Dan benar, suatu ketika akan bergabung dengan mereka. Almar'u ma'aman ahabba. Kalau kita mencintai ahli ilmu, kita akan bersama mereka. Biarpun kita ini secara amal nggak seperti mereka, tapi cinta. Tapi cinta kan perlu tanda. Perjuangan kita dengan harta kita. Perjuangan kita dengan tenaga kita. Perjuangan kita dengan ide-ide kita. Perjuangan dengan harta, tenaga. Panjatan-panjatan doa.
Jangan lupa. Apakah setelah itu ada yang mengatakan aku tidak punya kesempatan untuk menjadi mulia bersama menuntut ilmu? Enggak ada. Asalkan faham bahwasanya jadilah Anda seorang alim. Kalau tidak menjadi, akan Anda seorang penuntut ilmu. Kalau tidak bisa, jangan sampai Anda tidak menjadi pecinta. Pecinta mereka, agar kita bergabung bersama-sama. Nanti di akhirat sama. Kumpul bareng. Ini kenapa ini menjadi orang alim? Dia menjadi seorang santri, murid. Ini adalah mendukung mereka kumpul, ngeriung bersama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah memilih kita untuk menjadi alim atau penuntut ilmu atau pecinta ilmu, sehingga kita kelak bisa berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan jangan lupa para penuntut ilmu yang serius, jangan ongkang-ongkang, yang rajin belajar dan belajar. Asalkan kalian sudah serius, maka ketahuilah Allah Maha Tahu, kalian akan sampai kepada ilmu yang bermanfaat insya Allah. Adapun gelar di dunia, wahai anak-anakku semuanya, para santri, gelar di dunia hati-hati. Bisa saja gelar ini menjerumuskan. Tampak dia alim di dunia, akan tapi belum tentu di akhirat menjadi alim. Bukankah nanti akan kami hadirkan hadis selanjutnya, bahwasanya ada orang kelihatan di dunia menjadi seorang ulama, tapi ternyata di akhirat adalah orang yang sangat fakir, tidak ada ilmu, tidak punya amal, dan seterusnya, bahkan menjadi diseksa di tempat yang paling dalam. Na'udzubillah. Karena apa? Ilmunya tidak bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kalian ulama Rasulullah, para penuntut ilmu yang tulus. Dan yang mendengar suara ini yang tidak menjadi ulama atau tidak menjadi penuntut ilmu, semoga yang menyaksikan acara ini termasuk pecinta para penuntut ilmu. Akan tapi waktu Anda menyaksikan ini, tanda kalau Anda sudah bergabung kok. Itu pilihan Allah. Kalau Allah tidak menghendaki kebaikan pada Anda, tidak mungkin Anda bisa melihat acara ini saat ini. Anda tidak bisa. Buktinya Anda bisa melihat acara ini, berarti Anda dipilih oleh Allah. Semoga kita benar-benar dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuhibbukum fillah. Wahai para santri, kami cintai kalian semua karena Allah. Dan jangan lupa sampaikan salam kami kepada guru-guru kalian, orang yang mengajar kepada kalian, dan semakin pegangi mereka. Karena semakin seorang murid berpegang dengan gurunya, semakin dengan gurunya dengan serius, maka semakin besar kucuran-kucuran keberkahan untuk mereka. Ini saja, dan semoga Allah menjaga orang tua kalian, mudahkan urusan orang tua kalian dalam urusan dunia akhirat, lapang rezeki untuk membekali kalian, dan panjang umur, yang telah meninggal diampuni dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, bebas dari benci, dengki, dan dendam di antara kita, digantikan kasih sayang. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada cita-cita mulia, yaitu menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah, ulama Rasulullah SAW yang berguna, bermanfaat, sehingga menjadi orang yang selamat dan menjadi sebab keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Nuhibbukum fillah. Kami cintai Anda semua karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.